Baik, ini kebetulan ada Mas Suhadi. Mas Suhadi ini adalah ketua harian dari Kresna. Tapi beliau ini praktisi. Beliau ini suka memberikan tutorial tentang gerakan-gerakan fisioterapi yang dicontoh oleh teman-teman Kresna. Barangkali Mas Suhadi bisa menjelaskan tentang apa tutorial yang Mas Suhadi sering lakukan itu. Barangkali bisa menjelaskan. Baik Pak Komar, selamat sore semuanya sahabat Stroke seluruh Indonesia yang bergabung di Zoom maupun di offline di Basecamp Analisis Stroke pada siang hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Adnan dan Mbak Gebi dari tim Klinik Dharma yang telah hadir pada siang hari ini untuk memberikan edukasi tentang fisioterapi, tentang fisiopen yang tadi sudah dari awal kita sampaikan. Sahabat semua, jadi tadi sekaligus ini Pak ya mengulas yang tadi ada dua pertanyaan. Pertama dari Pak Indresto yang tadi sudah dijawab oleh Mbak Gebi selaku fisioterapis. Pengulangan yang kita terpenting dari Pak Korda sampaikan bahwa kita penyintas stroke itu selain kita upaya dengan fisioterapi, kita wajib melakukan latihan secara rutin, disiplin dan berulang. Jadi sahabat semuanya yang pengen pulih stroke harus latihan rutin, disiplin dan berulang. Nah tentunya juga ini adalah bentuk ikhtiar kita. Tadi Pak Korda sampaikan di awal bahwa yuk kita bergerak ya. Seperti yang sudah disampaikan beberapa teman-teman maupun pembina kita di Yastroki, Pak bertugas bahwa kita harus tadi cerdik. Pertama apa? Cek ya, kesehatan rutin atau berkala. Kemudian E-nya enyahkan rokok dan alkohol ya. R-nya apa? Kita harus rutin beraktivitas atau berolahraga, berlatih, itu R-nya ya. D-nya apa? Diet yang seimbang. Artinya kita juga menjaga pola makan agar pemulihan secara metabolik kita terbantu di makanan kita. Kemudian I-nya adalah istirahat cukup ya. Artinya kita juga dalam pemulihan ini harus dengan istirahat yang cukup, dengan latihan yang intensif dan istirahat cukup. Yang K yang Bapak kemarin sering sampaikan bahwa kita harus pinter mengelola stres. Kayaknya kelola stres yang Pak Mar sering sampaikan ke YouTube-nya, ke channelnya Analisis Stroke, bahwa beban pikiran atau stres ini sangat berpengaruh pada kondisi tubuh, apalagi dibarengi dengan beberapa hal yang sifatnya temporary atau emergency dan kita nggak bisa mencegah. Jadi tadi yang dari Pak Indrasto, dari Pak Asep Asmara, yuk kita tetap berlatih sesuai dengan tahapan yang sudah kita lakukan, dan harapannya kita nanti dibantu dengan Fisiopen yang telah disampaikan oleh Mas Anan, itu bisa merangsang atau mempercepat pemulihan yang dari yang inflamasi yang di otot, baik itu yang pasca stroke maupun yang teman-teman caregiver yang setidaknya dia mengalami cedera, baik cedera aktivitas sehari-hari maupun cedera olahraga dan kegiatan yang sifatnya dia salah gerak. Itu yang bisa sedikit tambahan di siang hari ini. Dan kita juga kebetulan ada Mbak Gebi yang selama ini beliau sebagai terapis di Klinik Dharma yang notabene setiap hari Mbak Gebi ini mengawali dan berkegiatan untuk memberikan fisioterapi ke penyintas stroke, baik yang sudah yang baru maupun yang sudah lama. Jadi apabila teman-teman yang di arah Jabodetabek, nanti juga kita Pak Komar hari ini kita ada voucher untuk teman-teman yang memberikan atau bertanya, dan nanti juga yang di offline yang di sini yang di Kora Media juga nanti akan didapatkan voucher untuk pemeriksaan dari Klinik Dharma. Jadi sedikit itu Pak Komar yang bisa kita jelaskan tambahannya, dan silahkan nanti ada yang salah bertanya, kita akan memberikan jawaban yang sedikitnya kita bisa membantu untuk teman-teman yang hadir di sini, baik yang Zoom maupun yang offline. Dan apabila kita belum bisa menjawab, nanti akan kita kirim jawaban melalui email maupun melalui narasumber yang lebih berkompeten. Terima kasih Pak Komar. Terima kasih Mas Suhadi. Demikian sahabat,
Jadi kita yakini ya, saya sendiri meyakini bahwa fisioterapi adalah salah satu solusi penting untuk perbaikan fisik kita akibat terdampak stroke yang kita sebut periode pasca stroke. Baik, ada yang mau bertanya sahabat? Bila belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya pada Mbak Debbie. Berdasarkan pengalaman Mbak Debbie dalam penanganan fisioterapi ini, ada kesulitankah atau kemudian paling tidak berapa persenkah yang kemudian menjadi pulih dari penanganan ini? Silakan Mbak. Baik, untuk berapa persen yang pulih biasanya tergantung pasien itu habis terkena langsung terapi atau memang sudah lama baru dia terapi. Jadi kalau memang dia baru terkena lalu dia langsung cepat ke rumah sakit dan langsung terapi, pemulihannya lebih cepat. Bisa 6 bulan paling cepat. Cuma kalau misalkan memang dia sudah lama bertahun-tahun dan dia baru ke fisioterapi, memang lumayan lama terapinya, makanya biasanya keluarga memang harus sabar-sabar menemani keluarganya lagi stroke seperti itu. Itu yang kita sebut periode emas ya, pasca stroke. Setelah kita pulang dari rumah sakit, kemudian kita langsung bergerak ya, langsung fisioterapi ya. Iya benar. Dan itu 6 bulan ya. Iya. Periode emasnya. Lebih cepat. Karena masuk di akal sih, 6 bulan itu kan ibaratnya itu tubuh kita masih hangat ya, masih bisa diolah gitu ya. Benar. Tapi kalau sudah menjadi kaku, itu yang menjadi problem. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana kalau sudah terlanjur kaku? Baik, kalau sudah terlanjur kaku kan memang otot untuk digerakkan pun kadang pasien ada yang mengeluh kesakitan atau susah dan kayak jadi nggak semangat untuk latihan seperti itu kan. Jadi biasanya memang di klinik itu sebelum dilakukan latihan kita cek dulu nih ototnya apakah kaku banget untuk digerakkan atau pasien merasakan sakit. Biasanya kita pakaikan sinar dulu biasanya sebelum kita latihan. Karena kan gimana pun otot harus siap nih untuk melakukan latihan. Jadi kita sinar dulu pakai infrared supaya ototnya udah agak fleksibel bisa digerakkan, baru kita mulai latihan. Biasanya seperti itu Pak. Ini kan ada kasus ya beberapa kawan ini ya, karena dia tangannya biasa menekuk atau cara jalannya belum benar gitu, tapi dia sudah berlatih berjalan, tapi kondisinya karena salah di dalam pola jalan itu, maka dia masih pincang gitu. Nah itu bagaimana tuh, bisa nggak tersolusi kira-kira? Bisa. Kalau masalah jalan kan memang gait itu, kalau dalam ilmu fisioterapi kan ada fase-fase melangkah yang benar tuh seperti apa kan. Biasanya memang pasien stroke kadang melangkah cuma kayak sebisanya dia aja, mau dia polanya agak memutar atau melempar seperti itu kan. Nah biasanya itu kalau di klinik itu memang kita ajarkan benar-benar fase-fasenya itu apa dulu nih yang dibenarkan. Jadi kita enggak membiasakan mereka untuk berjalan memutar atau melempar seperti itu. Ya sekarang maksud saya gini loh Mbak Debbie, kalau misalnya dia sudah kuat ototnya dan dia sudah terlanjur salah di dalam pola jalan yang benar itu masih bisa nggak diitukan kira-kira? Iya bisa Pak. Bisa ya? Bisa ke fisioterapi, nanti kita latih fase-fasenya. Kita perkenalkan ya? Iya benar. Jadi tidak terpaku pada kekakuannya itu. Iya betul. Jadi polanya tetap harus yang benar. Jangan jalan di pola yang salah, takutnya nanti jadi kebiasaan. Makin lama lagi terapinya nanti seperti itu. Iya. Nah ini sahabat, ini berita bagus ini. Kan banyak tuh sahabat yang saya lihat jalannya masih belum sempurna, tapi ototnya sudah kuat, sudah bisa jalan ke sana kemari, tapi jalannya masih belum benar atau tangannya masih menekuk. Padahal ketika diluruskan masih bisa. Nah ini fisioterapi bisa dilakukan. Iya ya? Benar bisa. Nah, sahabat, jadi itulah fisioterapi, keunggulan dari fisioterapi. Cuman saya tahu sahabat banyak yang tidak sabaran ketika menghadapi kenyataan bahwa fisiknya bermasalah, tangan atau kaki bermasalah, kemudian seperti tidak berubah, kemudian putus asa, kemudian membiarkannya seperti itu. Dan kalau dibiarkan terus akan cacat permanen, betul ya? Iya benar, karena ototnya semakin kaku, semakin lama. Oh gitu ya, itu. Jadi ototnya akan semakin kaku. Nah ini juga peran Fisiopen ya sebagai krim itu sangat
bagus sekali ya. Dan ada nggak pengalaman yang Mas Adnan temuan bahwa dengan menggunakan itu kemudian orang menjadi membaik dari kasus stroke-nya? Oh iya, baik, terima kasih Pak Komar. Ya, jadi kebetulan ini baru saja mungkin bulan Desember kemarin ya. Jadi ini ada salah satu dokter spesialis saraf yang memang dia salah satu subspesialis fisioterapi. Jadi spesialis saraf sekaligus spesialis fisioterapi juga itu di Rumah Sakit Margono. Jadi memang beliau pengguna rutin Fisiopen. Di sini ada bapak yang memang baru 2 bulan baru 1 bulan kebetulan di Purwokerto itu yang memang kena stroke. Nah kemudian langsung ke dokter tersebut dan langsung digunakan fisioterapi. Jadi pada saat ke dokter itu tangan kanannya itu nggak bisa mengangkat sekitar 30 derajat, jadi nggak bisa, cuma 30 derajat saja. Itu keterbatasannya setelah tangan kanan, kemudian diikuti juga oleh kaki sebelah kanan yang jalannya mau agak pincang Pak. Nah jadi itu kemudian diterapi tadi fase-fase gerak tadi ya. Nah kemudian ditambahkan dengan Fisiopen. Jadi kalau misalkan setelah dia digunakannya adalah setelah fisioterapi, kemudian digunakan Fisiopen selama 2 kali. Nah tadi 2 kali oles di bagian tangan sini dan juga di bagian kaki, terutama di bagian engsel kakinya Pak. Nah itu alhamdulillah kemarin selama 6 bulan terapi. 6 bulan terapi itu sudah untuk kakinya sudah berjalan dengan normal. Dan kemudian untuk tangannya pun sudah mulai bisa mengangkat sekitar 45 derajat. Jadi sudah ada progres perbaikan. Nah ini masih sampai saat ini dia masih memang menggunakan itu terus. Nah, mungkin kita doakan bersama-sama mudah-mudahan juga bisa kembali normal. Seperti itu Pak Komar. Ya. Jadi Fisiopen itu adalah nilai tambah dari fisioterapi. Jadi saya yakin betul bahwa itu dapat mendukung karena saya pernah melakukan hal itu walaupun bukan Fisiopen, tapi bisa merangsang peredaran darah ya, yang tadinya otot kaku menjadi lemas ya, itu pernah saya lakukan. Tetapi memang saya dulu tidak fisioterapi karena saya bilang saya tidak mampu mengakses pelayanan itu. Jadi saya melakukannya sendiri dengan gerakan pengulangan dan prinsip fisioterapi itu kan pengulangan ya. Oke. Mas Wadi barangkali ada tambahan? Baik, sahabat semuanya. Jadi ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Komar, Mas Adnan, Mbak Gebi. Untuk pemulihan stroke, jadi kita ulang ada 3 kunci yang wajib kita perhatikan. Ya, pertama, kalau mau pulih stroke secara ideal, pertama harus ada namanya tadi kemarin juga sempat disinggung di Kamisan Stroke bahwa kita harus komunikasi efektif. Artinya antara satu pasien ya, kemudian terapisnya. Nah, yang ketiga ini peran caregiver. Caregiver itu bisa saudara, suami, istri, anak dan sebagainya. Pokoknya caregiver itu ini 3-tiganya harus nyambung. Kalau kemarin Ibu Lele menyampaikan kalau kita ngomong ini loh jambu air ya, yang diajak ngomong juga bisa nangkapnya jambu air. Jadi ada satu frekuensi yang harus kita sampaikan ke antara kita si pasien sama caregiver. Makanya kemarin temanya bagus sekali, komunikasi efektif antara stroker dan caregiver. Nah ini saya ulang lagi, Bapak Ibu dan sahabat semuanya, apabila mau pulih ideal atau secara percepatan pulih itu bisa tadi Mbak sampaikan, kita memiliki masa pemulihan atau yang disebut periode emas pemulihan dari penyakit stroke adalah masa pemulihan 6 bulan pertama. Ya, itu golden period untuk pemulihan. Yang kedua disambung di masa pemulihan yang kedua, silvernya di 6 bulan kedua. Ya, 12 bulan itu harus benar-benar terapis yang secara terarah, ya, terukur dan teratur. Sering kita sampaikan terarah, kita minta arahan dari teman-teman medis, fisioterapis, dokter ortopedik dan teman-teman yang kesehatan. Kemudian terukur, Pak Kepala sampaikan bahwa ini loh kita ukurannya kalau memang sudah tadi fase, ya, fase kalau fase berjalan kita fase berjalan. Oh jalannya bagaimana nih yang jalan dengan pola yang benar ya fasenya. Nah
Terus tadi yang teratur adalah yang kita semakin pengulangan ini teratur, ya, teratur, berkesinambungan, itulah yang teratur. Jadi 3T yang tadi yang dari awal atau yang sering kita sampaikan, yuk kita terarah, minta arahan kepada kesehatan. Yuk terukur kemampuannya seberapa nih. Yang belum bisa jalan mandiri, bapak-bapak dan ibu semua juga harus kita memerlukan caregiver tadi yang ngukur dari kita Pak, yang kita dari pribadi atau dari personalnya struktur. Yang ketiga tadi adalah teratur. Keteraturan inilah yang kita sebut untuk latihan yang baik dari fisioterapi maupun latihan yang di rumah, ya. Karena jangan sampai nanti hari ini kita udah habis ketemu nih Pak offline dan Zoom, dikasih ilmunya dengan teman-teman fisioterapi. Semangat. Besok pagi semangat. Hari ketiga nggak latihan lagi. Jadi tadi apa yang disampaikan Mas Anan di pasien yang di Dr. Margono di Purwokerto ya, teman-teman, itu juga karena beliau pengen pulih, artinya di 6 bulan pertama tadi beliau bersemangat untuk pulih. Teman-teman jangan khawatir. Tadi Pak Kuas sampaikan bahwa yuk kita bergerak. Nah, bergerak ini adalah kita ngikutin gerakan yang sebenarnya tadi baik itu pola mandiri maupun pola yang diajarkan oleh fisioterapi. Jadi sekali lagi, kalau ingin pulih cepat, perhatikan antara pasien, penyintas kita sendiri, ya penyintas, kemudian terapisnya dan caregivernya. Itu harus tiga-tiganya harus sinkron, harus nyambung Pak. Kalau tiga-tiganya ini nggak nyambung, nanti caregivernya udah capek Pak, saya udah ngeladenin ini, udah ngasih tiap hari ngasih makan Mas, ini pasti dimarah-marah kadang-kadang. Ya, karena kalau ngutip bahasa Pak Iskandar itu jangan marah-marah kalau Pak Iskandar itu. Jadi itulah dinamika kita punya stroke. Jadi harus kita tadi saya ulang lagi ya, harus rutin, disiplin dan berulang. Demikian Pak Umar tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Suhadi. Sahabat, barangkali ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya di online, kami persilakan yang dari sahabat yang hadir di sini. Silakan Pak.